Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Rafli Dwi Arwiansyah. Dalam 7 menit ke depan saya akan memberikan sedikit kajian yang bersumber dari buku 30 Kisah Tauladan seri 2 dari Kiai Haji Abdurrahman Ar-Roishi pada halaman 11 dengan judul yang berjubah belum tentu saleh. Ketika Nabi Daud sedang memberikan pelajaran akhlak kepada muridnya, masuklah seorang laki-laki yang memakai jubah putih dan menyebarkan bau wangi. Laki-laki berjenggot itu mengucapkan salam kepada Nabi Daud, tetapi Nabi Daud tidak peduli, apalagi menjawab salamnya. Beliau terus menyampaikan pelajarannya tanpa melirik sedikit pun kepada tamu yang baru tiba itu. Laki-laki itu lantas mengerjakan sembahyang sesuai dengan syariat yang berlaku pada waktu itu. Setelah melaksanakan rukuk dan sujud, kemudian laki-laki itu mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Nabi Daud tetap melanjutkan wejangan-wejangannya tanpa memberi kesempatan kepada tamu itu untuk berkenalan atau para muridnya mengambil perhatian kepadanya. Semua murid Nabi Daud merasa tidak enak di depan laki-laki asing itu dan menganggap Nabi Daud tidak memberikan contoh yang baik. Pria berjubah bersih tersebut terdengar menangis terseduh-seduh ketika dia berdoa. Sudah itu, ia berdiri lalu keluar dari tempat peribadatan mereka setelah meminta diri dengan mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi Daud tetap tidak menaruh rasa hormat sama sekali. Semua murid Nabi Daud merasa iba melihat nasib tamu yang malang tadi. Maka sesudah Nabi Daud mengakhiri pelajaran tentang akhlak yang baik, salah seorang muridnya mengajukan pertanyaan. "Wahai Nabiullah, saya ingin bertanya." "Tanyalah," jawab Nabi Daud. "Bukankah engkau mengajarkan kepada kami untuk menghormati tamu?" tanya muridnya. "Iya betul," jawab Nabi. "Tetapi mengapa engkau tidak memperlihatkan akhlak terpuji kepada tamu?" tanya muridnya lagi. Nabi Daud kemudian menjawab, "Sebab dia tidak tahu budi pekerti. Apakah kalian tidak ingat bagaimana caranya memasuki majelis tatkala guru sedang mengajar? Mula-mula kaki kanan melangkah terlebih dahulu sebagai tanda menghormati tempat kita. Kemudian tidak seharusnya dia mengucapkan salam, melainkan langsung duduk dan ikut mendengarkan." Kemudian muridnya bertanya lagi, "Barangkali dia belum tahu tata caranya." Dan Nabi pun menjawab, "Tapi jubah dan surbannya menunjukkan seolah-olah dia orang alim. Apakah pantas kalau dia orang alim tidak mengetahui sopan santun memasuki tempat peribadatan dan tempat mengajar?" Sanggah Nabi Daud, "Orang seperti itulah yang akan menjatuhkan agama kita, karena tidak sesuai antara penampilan dengan sikapnya." Kemudian muridnya bertanya lagi, "Tapi dia tadi sembahyang lama sekali," sahut si murid. "Itulah tanda kepalsuannya. Ia hanya ingin memamerkan kesalehannya kepada kita, padahal dia bukan orang baik. Ia sembahyang buat kita, bukan buat Tuhan," jawab Nabi Daud. Tapi kemudian ia berdoa panjang sambil menangis. Balas muridnya lagi, "Apakah doa yang panjang menjamin keikhlasan? Bukankah Tuhan lebih menyukai doa yang khusyuk dan yakin? Kalau ia ingin menangis, tidak selayaknya di depan kita. Menangislah yang sedih di depan Tuhan ketika sendirian dalam sembahyang malam pada waktu orang lain tengah lelap dan tidak melihat tangisnya. Wajahnya mulus sekali seperti orang yang ikhlas. Pakaiannya serba putih melambangkan warna hatinya. Apakah ia bukan orang yang takwa? Takwa tidak dilihat dari rupanya, juga tidak dilihat dari pakaiannya. Tuhan hanya melihat hati manusia dan dinilai dari perbuatannya, sesuai atau tidak dengan syariat dan adab agama. Manusia tidak dihargai dari bungkusnya, melainkan dari isinya, dari mutu kemanusiaannya, jelas Nabi Daud. Dengan penjelasan tersebut, mengertilah murid-murid Nabi Daud bagaimana seharusnya menghayati agama dengan menjalankan semua ketentuannya, tidak sekedar membanggakannya melalui ucapan dan pernyataan.
Demikianlah kajian singkat kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kajian saya berikutnya pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.